Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa? Perkenalkan, nama saya Ninatul Rahmania dari kelas 7 Iya. Barusan pelajaran apa? Matematika dan Biologi. Iya. Dengan ibu guru siapa barusan yang ngajar? Dan siapa wali kelasnya? Dengan Ibu Hamsatun dan Bu Rina. Iya. Yang menjadi Kelas wali kelasnya Ibu siapa? Hamsatun. Iya. Mungkin ada maksud dan tujuan kamu masuk ke ruang BK, mungkin bisa disampaikan. Mungkin ada masalah atau ada hal-hal yang perlu bantuan dari saya pribadi, dipersilakan. Saya mempunyai beberapa masalah ketika saya di ruang kelas. Saya mempunyai rasa kurang percaya diri dan juga saya ketika berpresentasi di depan Ya. teman-teman saya. Iya, kurang percaya diri ya. Iya. Namun langsung ke pembelajaran ini atau langsung ke bimbingan ini, kita awali dengan pembacaan doa dulu. Semoga apa yang kita akan disampaikan oleh saya nanti bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin. Berarti kamu ketika di dalam kelas mengalami minder atau ada rasa keraguan, rasa kurang percaya diri ya, ketika di dalam kelas. Di dalam kelas itu untuk membangun rasa percaya diri ada beberapa hal dan ada beberapa tips untuk membangun rasa percaya diri itu. Di sini ada ciri-ciri rasa kurang rasa percaya diri dan ada rasa untuk mengatasi, untuk membuang rasa tidak percaya diri itu. Jadi perlu diperhatikan oleh kamu bahwa rasa kurang percaya diri itu kurang baik dan sangat mengganggu pada kegiatan ketika di dalam kelas. Saya menyerap informasi dari beberapa guru bahwa kalian itu ketika di dalam kelas minder katanya, tidak ada rasa percaya diri ketika komunikasi atau disuruh presentase di depan itu tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan pendapat, intinya mengurung diri lah, tidak bisa bicara ketika di depan kelas. Atau ada mental yang tidak bisa dibangun oleh kamu sendiri. Bahkan kalau dari sebelumnya kamu itu adalah murid yang berprestasi ketika dalam kelas. Berprestasi itu kamu sebelumnya dimiliki oleh kamu. Ketika di semester 1 memiliki prestasi. Di hari ini kamu ada rasa mindernya. Ini ada beberapa ciri-ciri untuk mengatasi hal itu. Yang pertama, ini perlu diperhatikan. Ciri-ciri orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri. Ini ada beberapa hal. Orang kalau mempunyai rasa percaya diri, membedakan orang antara mempunyai rasa percaya diri dan tidak, ternyata ada beberapa hal yang membedakan mereka. Antara lain ini, yang pertama adalah berani tampil. Berarti itu sudah ada rasa percaya diri ya. Berarti kamu tidak bisa tampil di depan, berarti itu ada gangguan, tidak berani. Nah, orang yang tidak pede adalah seorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri. Ia mengerti kebutuhan dirinya, mengerti
seorang yang berani tampil beda, itu dia dalam hal yang positif. Nanti saya akan jelaskan ini satu-satu nanti, bahwa ada yang harus berani, harus membangun ini. Yang poin selanjutnya adalah berani menerima tantangan. Ketika kamu diberi tugas untuk presentasi di depan, itu kamu langsung dikerjakan atau langsung saya bu, itu berarti berani tampil di depan teman-teman. Yang selanjutnya adalah asertif, berarti tegas, punya pendapat serta berani berkata. Jadi kalau asertif itu berani, tegas, dan mempunyai pendapat yang dilontarkan, begitu. Dan selanjutnya adalah mandiri. Seorang yang pede adalah orang yang mandiri, yang percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam beberapa masalah yang ada. Dan selanjutnya adalah manfaat rasa percaya diri. Ada manfaatnya. Orang yang percaya diri itu ada manfaatnya. Apa diantaranya? Ini menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Walaupun sama orang lain misalnya boleh ya istilahnya kalau dalam kelas itu diminta atau kata-kata yang tidak sewajarnya, kamu itu menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah goyah. Itu namanya manfaatnya. Yang kedua adalah mampu mengatasi keadaan dengan baik. Berarti ketika ada masalah tidak langsung diambil, tidak langsung terpercaya sama omongan orang lain, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus difahami oleh kalian untuk manfaat dan membangun rasa percaya diri. Hanya ini harus kita pertahankan, dibangun. Prosesnya bagaimana nanti akan saya jelaskan. Terus yang selanjutnya adalah memandang semua hal secara optimis. Apa yang dialami itu dipandang oleh kalian secara optimis, bersungguh-sungguh, percaya diri, berani, optimis di dalam kelas walaupun disuruh tidak bisa, tapi optimis yakin dan itu bisa dikerjakan. Dikasih contoh ketika belajar matematika misalnya disuruh ke depan, walaupun tidak tahu, tidak paham, tapi maju ke depan, itu adalah membangun rasa percaya diri. Terus yang selanjutnya adalah kualitas pribadi yang meningkat, manfaatnya. Jadi kalau membangun ada rasa percaya diri, adalah kualitas kepribadiannya itu meningkat, semakin meningkat. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya disuruh pidato di depan atau membaca puisi. Ketika grogi di depan teman-teman itu hilang dengan tersendirinya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah mampu mengontrol emosi dengan baik. Ketika kalian nanti marah di dalam kelas atau di luar kelas, bukan di luar kelas, kalau ini manfaatnya dari percaya diri, bisa mengontrol emosinya. Bahkan kamu itu bisa aktif ketika kalian aktingnya bagaimana, walaupun tidak marah, bisa menampakkan pada orang lain marah kalau orang itu sudah percaya diri. Atau sebaliknya, marah tapi tidak mau ditampakkan kamu itu emosi, bisa.
Kenapa? Ini salah satu manfaat dari membangun rasa percaya diri. Dan selanjutnya ini proses, ada prosesnya juga. Proses ketika membutuhkan pembentukan rasa percaya diri. Ini ada prosesnya. Bagaimana Pak prosesnya? Ini perlu dicatat oleh kalian nanti untuk mengubah mindernya itu menjadi rasa percaya diri. Ini pembentukannya, paham ya? Ini pembentukannya nanti bagaimana. Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja pada seorang. Ada proses tertentu dalam pribadi seorang sehingga terjadilah pembentukan rasa percaya diri. Secara garis besar, terbentuknya rasa percaya diri yang kuat terjadi melalui proses berikut. Jadi orang yang percaya diri itu tidak timbul tidak semata-merta langsung percaya diri, tidak. Itu melalui latihan atau melalui pembentukan itu sendiri. Di antaranya ini melalui proses berikut. Pertama adalah terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Misalnya begini, ini ya, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan. Misalnya kamu itu mempunyai bakat untuk menjadi MC. Kalau kamu itu walaupun bisa di depan ketika di sendirian bisa menjadi MC, tapi tidak dikembangkan di ketika ada momen acara atau di acara rapat atau acara di dalam kelas, tidak bisa tampil di depan, tidak dikembangkan, maka itu akan tidak terjadi. Tidak langsung tahu saya pede sekarang terus percaya diri bisa, tapi tidak mulai proses latihan misalnya, ini akan hasilnya nonsen nanti, tidak ada hasilnya. Ini lagi yang selanjutnya, pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan tersebut. Kamu mempunyai kelebihan ya, ketika dalam contoh kecilnya saja kelebihannya, misalnya kamu itu mempunyai kemampuan membaca puisi, tapi itu tidak diasah. Ketika disuruh baca puisi di depan, walaupun bisa orangnya bisa, tapi tidak dikembangkan kelebihannya itu, maka akan hasilnya tidak akan maksimal karena tidak dikembangkan, tidak dibentuk. Ini dari pemahaman. Terus yang selanjutnya, pemahaman dan reaksi positif seorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau kesulitan menyesuaikan diri. Ini perlu kalian itu latihan bahwa agar tidak membutuhkan menimbulkan orang lain itu terjatuhkan atau direndahkan. Ini perlu latihan di depan seorang, kelemahan yang dimiliki agar tidak menimbulkan rasa rendah. Artinya walaupun salah dilanjutkan seperti itu. Dan selanjutnya ini pengalaman di dalam menjalani berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Di pengalaman ini ya, mempunyai pengalaman pernah ikut lomba, ini dikembangkan. Pernah ikut puisi, dikembangkan. Ketika di luar sekolah, dikembangkan. Artinya ketika ada di tingkat kecamatan atau di tingkat desa, ini dikembangkan ketika
mempunyai pengalaman prestasi di dalam bernalar, mempunyai kelebihan di dalam bernalar. Artinya seperti ikut PSC, ikut tingkat desa gitu. Terus yang keempat, membangun rasa percaya diri. Selanjutnya, membangun rasa percaya diri. Di antaranya ini ada 7 poin. Ada 2 poin ini perlu kalian itu simak dengan baik. Yang pertama adalah sadar bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hal dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Jadi untuk membangun, kalian itu harus menyadari bahwa saya itu ciptaan Allah yang sama dengan orang yang bisa itu. Artinya kalau orang lain itu bisa menjadi MC yang proporsional, berarti itu saya bisa dengan langkah-langkah yang barusan. Artinya membuang rasa mindernya. Ya. Terus artinya itu adalah hidup mandiri. Ya. Hidup mandiri, dan selanjutnya adalah menemukan keunggulan atau kelebihan dan kemudian mengembangkan dengan sungguh-sungguh. Kamu itu setelah menemukan kelebihan, saya misalnya bisa contoh, bisa berpidato, tapi sama itu tidak dikembangkan. Tidak ada perlombaan disuruh menjabarkan ketika pelajaran akidah, misalnya disuruh dikembangkan, dijabarkan, itu tidak bisa. Maka hal itu tidak akan maksimal hasilnya. Dia menemukan keunggulan dirinya itu dikembangkan, paham ya? Siapa ya? Terus selanjutnya berpikir tulus, mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Ini perlu dipikir oleh kalian. Berpikir tulus dan mengakui terhadap orang lain. Artinya orang lain itu mempunyai kemampuan, tapi kita berpikir bahwa kita mempunyai kelebihan, begitu ya, yang harus kita kembangkan. Di dalam diri kita ini yakin bahwa kita itu juga mempunyai kelebihan. Namun ini tidak langsung serta-merta kelebihannya itu langsung datang, ini perlu latihan. Dan selanjutnya yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh dengan tepat. Misalnya ini ya, memandang wajah dan mata lawan bicara. Ini yang harus kita pahami, bahwa menggunakan bahasa nonverbal, maksudnya bahasa tubuhnya kalian ketika tampil di dalam kelas, seorang lain itu tidak merasa dijatuhkan, tidak memandang wajahnya secara melotot gitu. Jadi memandang wajah lawan itu biasanya saja, tidak usah langsung dipandang secara melotot seperti itu. Jadi untuk membangun rasa percaya diri itu banyak hal yang harus dikembangkan. Mungkin dari beberapa hal yang saya sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan mengenai membangun rasa percaya diri atau rasa menggunakan diri. Mungkin bisa disampaikan oleh kalian ketika rasa tidak percaya diri itu datang bagaimana? Saya mau tahu. Jadi saya bisa memberikan solusi bagaimana. Silakan. Rasanya seperti ada suara di kepala saya yang terus bilang, kamu itu tidak bisa. Ya. Terus? Saya jadi gugup, teringat dini dan sulit sekali untuk bicara. Iya. Berarti
minder ya, ketika di dalam kelas di depan kelas disuruh ke depan, di depan teman-temannya, walaupun tidak ke depan itu sudah keringat, sudah keringatan. Nah, ini yang perlu diatasi oleh kalian, perlu diatasi. Ini perlu prosesnya, pembentukannya yang sudah saya sampaikan barusan. Yang terpenting adalah proses pembentukannya untuk menghilangkan rasa yang selalu datang dari pikirannya untuk tidak bisa tampil di depan kelas. Itu harus mengasah pada kemampuan dirinya, bahwa kamu itu bisa. Minang dalam pikiran, kita lawan, bisa seperti itu. Mungkin ada lagi hal-hal yang menyebabkan ketika kamu itu di dalam kelas ada rasa mindernya di kelas, apalagi selain hal itu. Misalnya mungkin saya bisa memecahkan masalah seperti itu. Selain datang ketika pikiran bahwa tidak ada rasa percaya dirinya, itu selain datang ketika di pikirannya, apalagi mungkin saya nanti bisa membantu secara berkelanjutan. Dipersilakan, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, dipersilakan. Kalau tidak ada, berarti rasa mindernya itu timbul dari pikirannya sendiri, seperti itu ya. Dari itu, setelah apa yang saya sampaikan, setelah mendengar ciri-ciri dan manfaat untuk bisa percaya diri, mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan oleh kalian sebelum saya ditutup nanti. Ya, bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri? Ya. Ini sangat bagus pertanyaannya. Nanti saya yakin kamu setelah keluar nanti dari ruangan BK, setelah memahami apa itu kurang percaya diri, terus masuk ke guru BK, curhatkan hal yang seperti itu, saya yakin kamu nanti ada perubahan dari segi rasa kurang percaya diri. Kenapa? Kamu itu menanyakan hal yang seperti itu, berarti ada keinginan untuk ada tampil membuang rasa tidak percaya dirinya. Ya. Bagaimana ulang pertanyaannya? Bagaimana cara untuk menghilangkan rasa kurang percaya diri dan ini perlu diperhatikan. Ini harus ada proses pembentukan dulu. Proses pembentukan yang saya sebutkan barusan. Pertama adalah terbentuknya kepribadian. Nomor 2, pemahaman seorang terhadap kehidupannya. Dan selanjutnya adalah pemahaman dan reaksi positif seorang terhadap kelemahan-kelemahan. Ini perlu kita pupuk dan dikembangkan oleh kita bersama. Terus pengalaman yang menjalani berbagai aspek hidup. Sambil itu ketika mempunyai pengalaman, saya akan barusan sudah bilang, kalau mempunyai pengalaman sudah bisa tampil di depan kelasnya membaca puisi, itu dikembangkan. Ketika di rumah ada di perlombaan di desa, tingkat desa, ikuti, buang masa tidak percaya dirinya, itu ikuti. Berarti itu membangun pengalaman ketika di dalam kelas sudah bisa tampil membaca puisi. Berarti ketika di luar kelas sudah bisa dikembangkan, pengalamannya dikembangkan.
tidak ada pertanyaan lagi atau hal-hal yang perlu saya sikapi dari rasa kepercayaan dirinya untuk membangun rasa percaya diri oleh kalian. Mungkin ada lagi hal-hal yang perlu dibenahi. Tidak ada ya? Tidak ada. Saya harapkan setelah kamu itu masuk ke ruang BK, bimbingan individu ini, hal ini harus dikembangkan oleh kalian. Kenapa? Saya yakin kamu itu bisa. Nah, dari awal saya sudah menyerap informasi bahwa yang atas nama ini dengan nomor absen ini yang dilaporkan oleh wali kelasnya pada saya. Dari sebelumnya saya teliti itu sudah mempunyai banyak kemampuan, bahkan prestasinya itu tinggi. Namun akhir-akhir ini katanya sering murung dalam kelas, takutnya terganggu dari kepikiran atau ada masalah yang tidak bisa diungkapkan terhadap gurunya. Alhamdulillah sudah masuk ke ruang BK melalui bimbingan individu ini, jadi kalian ada perubahan. Jadi kalian itu harus tampil ketika dalam kelas, maju, bicarakan maju. Tidak usah memandang orang lain, teman-temannya itu mengejek, nggak tahu misalnya. Tidak usah diharapkan. Yang penting intinya kamu mampu untuk melatih rasa percaya diri. Jadi dari beberapa proses membangun rasa percaya diri, pembentukan ini sampai sudah pahamnya betul. Nanti kamu tinggal dikembangkan, disuruh maju. Ketika ada tugas di depan, ketika misalnya itu langsung dikerjakan, walaupun salah, ditertawain oleh teman-teman, tidak apa-apa. Kenapa? Sampai itu punya niat yang tekad yang besar untuk mengubah dirinya. Dulunya minder, terus tidak bisa ngomong di depan, itu ingin dibuang untuk membangun rasa percaya diri. Jadi saya harapkan nanti terus saya pantau ke guru, ke wali kelasnya, kalau ada laporan kamu itu harus ada perubahan, harus bangun rasa percaya dirinya bahwa kamu itu bisa ya bisa. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya apa yang saya sampaikan, berarti sudah paham. Saya cukupkan di sini, dan apa-apa yang perlu kita lanjutkan nanti bersama, apa laporan-laporan dari guru kelas, wali kelas, nanti saya akan pantau terus. Kalau misalnya masih tidak bisa untuk membangun rasa percaya dirinya, tidak apa-apa, langsung bilang ini seorang guru BK siap untuk menyimpan segala hal yang menimbulkan membuat jadi pikiran pada kalian itu tidak akan dibuka pada orang lain. Artinya harus dibicarakan pada orang lain. Artinya semua permasalahannya bagus dicurhatkan sama guru BK, itu bagus, karena mungkin saya bisa membantu dalam hal ini. Jadi dari langkah-langkah rasa kurang percaya diri ini dipahami betul. Kalau ada masalah masih tidak bisa Pak, langsung kasih tahu saya, mesti ada bimbingan individu selanjutnya. Nah, di apa yang telah sampaikan dari tadi itu adalah dasar-dasar untuk mengubah dan proses dan pembentukannya. Nanti saya akan, kalau masih tidak bisa, nanti saya akan pasti ada proses bimbingan individu selanjutnya. Ada penilaian nanti bagaimana dari bimbingan ini nanti kalian itu bisa memberikan skor. Nanti saya akan kasih kertas di dalam kelas untuk mengobservasi apa-apa yang dengan kita sampaikan. Namanya
gambar definisi atau kegiatan proses pembentukan individu itu sendiri. Jadi terus saya pantau kalau ada yang tidak paham, masih tetap dalam pikirannya datang hal itu, maka kalian harus sampaikan. Takut ada hal-hal yang perlu kita perbaharui bersama dan ada hal-hal yang kurang dipahami ketika apa yang disampaikan nanti. Paham ya? Paham, siap seperti itu? Ya. Jadi siap kamu untuk berubah? Untuk berubah. Yang tidak percaya diri menjadi percaya diri, siap ya? Ya, siap berubah, siap untuk tampil di depan kelasnya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, pesan dari saya, rubahlah kepercayaan yang rasa tidak percaya dirinya itu dirubah, buang. Yang selalu datang dalam pikirannya itu dibuang. Jadi apa kata-katanya dirubah, bisa seperti itu ya, dirubah. Oh, saya bisa. Walaupun tidak bisa, misalnya bilang saya bisa pada dirinya, pada pribadinya. Oh, saya bisa bilang seperti itu. Ya, sebelum kita akhiri, apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama dan kamu itu bisa tampil di depan kelas seperti biasanya, raih prestasinya. Kita akhiri dengan pembacaan Alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.